Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Par 12, lebar dan sempit bagian 1. Dalam berkehidupan pasti menginginkan sesuatu yang terbaik. Hal itu juga berlaku bagi orang lain, karena di dunia ini berlaku hukum tabur tuai. Apabila menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Apabila menabur kejahatan, itu juga yang akan kita terima. Kalau ingin diperlakukan yang baik dalam kehidupan, maka kita juga harus memperlakukan yang baik buat orang lain. Sangat sedikit sekali seseorang yang berpikir positif. Mengapa demikian? Karena sekalipun mereka mengikuti aktivitas gereja, tetapi apabila belum lahir baru dan hidup baru dalam Kristus, rasanya sangat sulit, karena orang yang selalu berpikir positif itu orang yang sudah dewasa dalam iman dan mendapatkan terang Roh Kudus. Mengubah cara berpikir, berucap, dan bertindak yang selalu bertentangan dengan kehendaknya perlu lahir baru dan hidup baru. Hal yang demikian harus diawali dari percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis sebagai meterai atau kekancingan. Untuk selanjutnya baru hidup turut dengan kehendak Dia. Sebagai pengikutnya, kita harus berlomba-lomba untuk mendahului berbuat kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi orang lain. Pasti orang lain akan berbuat yang demikian juga kepada kita. Yesus di dalam kehidupannya lebih daripada itu, yaitu Dia telah mengampuni orang yang berdosa dengan mengorbankan nyawanya untuk kemaslahatan orang banyak, khususnya bagi orang percaya kepada Dia. Sebagai pengikut Kristus harus mengikuti jejaknya dengan peduli terhadap sesama yang teraniaya tanpa memandang suku, bangsa, dan agama serta status sosialnya. Namun dalam realitanya, orang yang ada di jalan kebenaran sangat sedikit. Ibarat jalan, semua orang banyak yang memilih jalan yang lebar dan beraspal atau jalan tol karena bebas hambatan, tetapi ujungnya menuju maut. Sedangkan yang melalui jalan yang sempit, terjal, dan bergelombang, namun ujungnya menuju kebahagiaan, jumlahnya sangat sedikit. Dengan jalan tol membuat pengguna jalan menjadi lupa atau lalai, sehingga banyak mengalami kecelakaan yang menyebabkan kematian atau sakit permanen. Namun sebaliknya, jalan yang sempit itu hanya dilewati mereka yang berjalan kaki atau masyarakat miskin yang hanya menggunakan sepeda ontel saja. Begitu juga dengan jalan kebenaran dan hidup. Banyak orang yang tidak melewatinya karena hanya tantangan, tikungan tajam, sangat tidak nyaman, dan penuh dengan penderitaan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa manusia tidak mau melewati jalan yang telah disediakan? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka sudah kehilangan kemuliaannya, sehingga hanya memandang jalan dan pintu itu dengan kacamata jasmani atau pragmatisme dan mengejar kebutuhan jangka pendek. Padahal jalan sempit yang penuh gelombang dalam pemandangan mata jasmani kita sangat buruk, dan pikirannya juga mengasumsikannya juga dengan buruk pula. Hal ini yang menyebabkan banyak orang yang menjadi salah pilih dalam menentukan jalan yang mau dilaluinya. Amin dan bersambung.